Saya bilang, kalau ada masalahmu, ngapain kau curhat di medsos? Memangnya semua masalahmu orang akan perhatikan? Oh iya. Tidak, kalaupun kau didoakan, paling didoakan saja di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Lebih doa, menghadap langsung kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan ini. Allah sampaikan, saya malu tidak mengabulkan doa-doa hambaku yang berdoa pada malam Lailatul Qadar. Yang tobat-tobat aja. Oke, itulah tadi lagu Darah Muda. Hindari kaset dan CD-nya. Dapatkan. Oh, dapatkan. Suara Pak Ustadz keren banget. Keren banget ini. Ustadz nih kalau dinobatkan menjadi vokalis terbaik. Keren banget ini. Udah jelas-jelas suaranya bagus. Kenapa enggak ini aja pengajian aja Pak Ustadz? Kenapa nggak nyanyi itu? Kenapa nggak nyanyi? Ya, kalau kita ngefans sama Romai Rama sejak kecil. Oh serius Pak Ustadz? Ya, masih dulu di kampung, layar tancap. Wah. Kaukah itu Roma? Tidak. Iya, Ani. Pak Ustadz biar ngobrol asik kita di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini aja Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Aduh, dekat lagi saya. Nah, saya di kolong aja Pak Ustadz. Beda, ngapain di kolong? Ngapain di kolong, Emang sekarang ngefans ngefans apa sama Romai Rama? Romai Rama. Kenapa saya ngefans sama Romai Rama? Lagu-lagunya bagus. Memang bagus sekali lagu-lagunya. Tentang anak muda ini banyak yang bertindak semau-maunya akhirnya menyesal kemudian. Oke. Oh gitu ya. Ya ada kan lagunya tuh tadi. Ya dia bilang waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Itu kan keren, ya kan? Jelita mana? Kok sepi banget? Biasanya ada tuh orang. Oh, dia lagi pergi. Ya pasti pergilah. Kalau enggak pergi pasti ada di sini. Iya Pak Ustadz lagi pergi dia ke psikolog. Apa itu psikolog? Gangguan jiwa dia? Kan psikolog nggak harus gangguan jiwa. Ya dia butuh curhat. Anak-anak sekarang kan gitu bahasanya. Toxic lah, mental health lah. Banyak banget. Apalagi itu? Swak-wak-wak gitu ah. Penyakit swak-wak-wak. Banyak lah. Anak muda sekarang kalau masalahnya curhatnya ke medsos. Bener. Papa ke medsos. Tak kusangka kau begitu. Engkau jauh, aku jauh. Kaget saya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Anak muda sekarang Pak Ustadz. Padahal biasa kan ada masalahnya. Saya biasa bilang sama mahasiswi saya. Iya. You understand? Yes. Itu saya dosen di Unhas, Iya. komunikasi. Biasa saya bilang, kalau ada masalahmu, ngapain kau curhat di medsos? Memangnya semua masalahmu orang akan perhatikan? Oh iya. Tidak, kalaupun kau didoakan, paling didoakan saja di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Lebih doa, menghadap langsung kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan ini. Allah sampaikan, saya malu tidak mengabulkan doa-doa hambaku yang berdoa pada malam Lailatul Qadar. Emang bedanya apa Pak Ustadz? Pak Ustadz zaman dulu sama anak muda sekarang apa bedanya? Beda. Kalau zaman dulu kami belum ada WhatsApp. Jadi hampir waktu kita itu bertemannya pun komitmen. Ya kan? Komitmen apa? Kita janjiannya di tengah sawah. Janjiannya di tengah sawah. Iya, janji Mau nanam padi. betul. Mau nanam padi. Tapi ingat, kita dulu mainnya kreatif. Apa tuh contohnya? Bikin mobil-mobilan. Iya. Kita bikin kreatif. Kadang kalau enggak ada kayu, papan yang kita gergaji, kita cari apa? Kulit jeruk. Nah, ya kan? Jadi kreativitas kita itu membuat otak kita jalan. Sekarang kan semua dibeli. Solidaritas sudah tidak ada. Dulu kita berteman, bos. Kalau ada yang ganggu teman kita, Paling maju, paling depan. ya mainnya kreativitas. Kemudian hampir kita tidak pernah dengki. Ya, kalau kita berteman dulu main bola, pakai bola apa? Bola plastik.
Oh iya Pak Ustadz. Kemudian kita mainnya kelereng. Oh iya. Ya kan? Ah, sekarang anak-anak kita hampir tidak pernah ketemu. Mainnya di mana? Game, Handphone. handphone. Tidak pernah ketemu. Akhirnya dia tidak punya solidaritas. Oh iya Pak Ustadz. Tidak punya solidaritas. Dulu kita alhamdulillah dosa kurang. Pras, Ya, saya Ustaz. dulu waktu kecil itu kalau saya disuruh sama ibu saya, dia bilang, "Nak, lokom min rak gula yolo si wali. Nak, kamu pergi pinjam gula." Karena dulu itu kalau kita mau ada tamu tidak ada Iya. gula, bisa pinjam sama tetangga 1 gelas. Iya. Ya kan? Beberapa hari kemudian baru bayar. Ibu saya diajar itu saya, "Nak, kamu duduk dulu. Duduk begini, ya. Ya. Kamu bicara, jangan lihat matanya orang, tidak sopan. Kalau kau terima itu, kau terima 2 tangan. Sudah itu, kamu ucapkan terima kasih." Sampai di situ diajari saya. Ibu saya besoknya dia cek dan klarifikasi. Dia bilang, "Bagaimana anak saya kemarin? Sopan aja enggak?" Sampai ke situ. Ibu saya padahal tidak sarjana, enggak pernah sekolah. Tapi yang namanya adab itu diperhatikan. Kalau kita ngomong, didengar kita ngomong kotor, saya pernah dapat hukuman itu dikasih sambal kita. Astagfirullahaladzim. Itu dulu. Kalau sekarang malah kita dianggap kekerasan dalam rumah tangga. Pak Ustadz, dikasih cabai. Iya. Mulutnya aja. Iya. Saya semuka-muka Pak Ustadz. Hei, beda dong. Diapain itu? Diapain jadinya begitu? Disambelin muka gua. Aduh. Maka moral ini penting. Karena manusia kalau tidak ada moralnya, bisa lebih hina dari binatang. Ya Allah, ini Jelita harus tahu nih Pras, kayak gini nih, biar dia nggak pusing lagi. Nanti kita harus kasih tahu. Dia harus kasih tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada apa? Ustadz, jadi aku tuh tadi habis dari psikolog Bang Tuh kan, Pras. Apa tuh psikolog? Jadi tuh ya, aku tuh akhir-akhir sering mood swing. Terus habis itu aku tuh kayak energi, aku kayak drain energi kalau aku dekat-dekat sama other people or strangers. Terus habis itu kayak, aku tuh akhir-akhir itu kayak kena trust issue. Terus tadi aku dinyatakan ternyata aku punya anxiety. Akhirnya aku plong gitu, curhat sama psikolog gitu Pak Ustadz. Mohon maaf. Saya nggak ngerti semua. Iya, makanya saya juga kurang ngerti Pak Ustadz. Kalau Ya. Pras, bisa jelasin nggak sih Pras? Kenapa dia ini? Iya, dia ini kan anak Gen Z. Ya kan? Anak Gen Z itu memang begitu, mentalnya gampang ngedrop. Jadi biasanya ngadunya sama psikolog. Iya, Nah, ngadunya sama psikolog. benar. Gimana tuh, Ustaz? Gini, Ini gen alien nih. ya, jadi ada hasil penelitian akademisi dari Korea Siapa, Ustaz? tentang generasi ini. Ya. Peneliti ini mengistilahkan, mencap mereka anak generasi seperti mereka ini dengan istilah generasi stroberi. Generasi strawberry. Ya, maknanya apa? Penampakannya casingnya bagus. Ya, tapi dalamnya kecut. Ya kak, kelihatan casing bagus tapi jiwanya rapuh. Jiwanya lebay. Ya. Betul, setuju. Ya, beda zaman saya itu kan kita kuat. Kenapa? Karena cobaan dalam hidup berat. Benar Pak Ustadz. Pergi sekolah susah dapat angkot. Pulang sekolah tidak ada ke mall. Pulang sekolah tidak ada kumpul-kumpul. Pulang sekolah bantu orang tua cari nafkah. Kadang-kala menyeberang sungai. Akhirnya fisik kuat, mental kuat. Saya hampir tidak pernah melihat orang yang bisa matang jiwanya kalau dimanja dengan materi. Nah, beda orang-orang yang dari kecil sebagai petarung, kuliah pun kemudian dia menjadi aktivis. Itu moral dan mentalnya kuat. Nah, generasi seperti ini kesalahnya lagi sebab ketika ada masalahnya curhatnya kepada orang. Padahal kalau menurut agama kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau curhat kepada teman yang bukan ahlinya, itu bukan memberi solusi, malah menjadikan masalah. Misal dia curhat masalah pribadinya, semua rahasia aib dia ceritakan. Nah, sudah tiba-tiba ini temannya kata, "Kamu jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia pribadi saya." Tenang, tidak akan ngomong, ini menjadi rahasia berdua. Pulang dia cerita, rahasia. Iya, ini jangan ngomong-ngomong. Siap, rahasia berdua. Oke. Ah, ngomong rahasianya tadi sampai ke sini. Sampai. Ini ngomong lagi, rahasia. Jangan ngomong. Akhirnya satu kampus tahu. Menggibah dia jadinya. Satu kampus tahu,
menjadi rahasia umum. Malu akhirnya tidak pergi kuliah. Tidak pernah kuliah, dapat drop out. Gara-gara apa? Salah milih teman curhat. Jelita. Emang kenapa sih Jelita bisa sepusing ini? Nah, kalau mau curhat, curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah tuh. Nah, Allah Karim. Bel, Iya Pak Ustadz. mohon maaf ya. Silakan Pak Ustadz. Tahu ndak Asmaul Husna? Tahu? Ya. Anggap saja tahu. Tahu. Rahman. Nama-nama Allah. Ya, coba lihat nama-nama Allah itu semua baik. Maha pengasih, Maha pengasih. Maha penyayang, Maha penyayang. Maha pengampun, Maha pengampun. Maha kaya, Maha pemberi. Maha pemberi, Maha pemaaf. Tidak ada Maha bakar rumah. Tidak ada. Semua nama-nama baik. Cuma sayang ketika ada masalah kita tidak datang kepada yang Maha baik. Pesan moralnya dari kisah semua ini, Jelly, Iya. jangan curhat kepada manusia. Nah. Lebih curhat kepada Allah. Oke. Curhat kepada Allah itulah doa. Nah, doa di bulan suci Ramadan ini doa mustajab. Datang sampaikan kepada Allah dan berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Ya boleh berdoa begini Jelly. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau ya Allah, maka kabulkanlah kemauan saya itu. Amin.